Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang media berbasis permainan atau game-based learning untuk siswa sekolah dasar yang akan disampaikan oleh 3 anggota kelompok 5, yaitu Isnita Azifah, Salsabila Saidah, dan juga ada Ismi Nabila. Baik, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Di sini ada konsep dasar dari game-based learning. Game-based learning yaitu adalah sebuah metode pembelajaran yang memanfaatkan elemen permainan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sekaligus memperkuat keterlibatan mereka dalam memahami materi. Nah, game-based learning ini tidak menggantikan metode pembelajaran tradisional, melainkan menjadi pelengkap yang mampu menjadikan proses belajar agar lebih efektif. Dalam praktiknya, yaitu game-based learning ini mengintegrasikan mekanisme permainan seperti tantangan, terus hadiah, terus ada kompetensi dan pencapaian ke dalam aktivitas pembelajaran. Nah, siswa diajak untuk menyelesaikan tugas atau tantangan tertentu yang relevan dengan materi pembelajaran, sehingga mereka dapat belajar sambil bermain. Metode ini juga sering digunakan atau sering menggunakan teknologi digital seperti aplikasi permainan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan daya tarik pembelajaran. Yaitu jenis-jenis permainan edukatif. Jenis permainan edukatif ini ada dua, yaitu permainan aktif dan permainan pasif. Permainan aktif ini merupakan permainan yang membutuhkan banyak tenaga yang dikeluarkan. Nah, kalau permainan pasif ini kebalikannya, yaitu sedikit tenaga yang dikeluarkan. Nah, permainan aktif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu permainan aktif indoor dan permainan aktif outdoor. Permainan aktif indoor ini merupakan permainan yang dimainkan anak secara mandiri dan leluasa atau bebas tanpa memerlukan bantuan dari guru atau orang dewasa. Tapi anak tersebut itu masih membutuhkan dampingan dan bantuan guru dan orang dewasa tersebut. Contoh permainan aktif indoor ini mencakup membuat musik, menyanyi, atau memainkan alat musik tersebut, bertepuk tangan, membaca puisi atau puisi yang dirangkai. Selanjutnya permainan aktif outdoor, yaitu permainan yang dimainkan di luar ruangan. Biasanya itu dimainkan anak di halaman sekolah. Contoh permainan ini adalah petak umpet, layang-layang, dan lompat tali. Selanjutnya jenis permainan edukatif yang kedua yaitu permainan pasif. Permainan pasif ini merupakan permainan yang sedikit mengeluarkan tenaga atau tidak membutuhkan banyak kekuatan fisik. Contoh dari permainan ini seperti membaca, menulis, dan menggambar. Selanjutnya manfaat pembelajaran berbasis bermain dalam pengembangan keterampilan sosial dan kognitif anak itu ada 7 macam, yaitu yang pertama, tubuh anak lebih kuat melalui gerakan otot. Nah, usia anak-anak itu tidak pernah bosan dengan apa yang mereka lakukan, seperti berlari-lari, melompat, dan lain-lain. Nah, melalui kegiatan tersebut, otot anak akan tumbuh dan berkembang secara alami dan sehat. Yang kedua, pengembangan pribadi melalui sportivitas, integrasi, kerjasama, dan moralitas. Nah, anak dengan kepribadian ini tuh mengembangkan sikap positif dan mampu mengambil inisiatif sendiri. Nah, yang ketiga, meningkatkan komunikasi melalui pendekatan interaksional antara anak dengan temannya, orang tua, dan guru. Yang keempat, membesarkan anak dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, mengenal lingkungan sejak dini. Dan yang keenam, mencegah dan mengobati penyebab stres psikologis. Banyak psikolog berkata permainan merupakan pengobatan lini pertama untuk anak-anak menderita stres internal. Nah, yang terakhir, bermain juga merupakan sumber belajar bagi anak-anak.
Selanjutnya adalah integrasi permainan dalam kurikulum sekolah dasar. Masukkan permainan ke dalam kurikulum dapat memberikan manfaat besar bagi peserta didik. Penentuan permainan dengan bahan yang sesuai dengan pelajaran dan target pembelajaran akan meningkatkan wawasan siswa dan membantu Anda untuk mencapai tingkat kemahiran yang diinginkan. Pendekatan ini menjadikan sistem pembelajaran lebih interaktif dan menggembirakan bagi siswa, serta mendorong mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Memasukkan kurikulum melewati permainan memberikan siswa keleluasaan untuk memperdalam pemahaman mereka secara keseluruhan dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Pembelajaran kreatif dan interaktif melalui permainan yang mengedukasi mempunyai kapasitas besar untuk menambah semangat belajar, keikutsertaan siswa, dan juga kecakapan materi pembelajaran. Permainan memungkinkan siswa untuk belajar lebih alami dan melalui permainan juga akan memperkuat hubungan antara pengalaman belajar dan situasi kehidupan nyata. Pembelajaran yang dikukuhkan pada kurikulum ini merujuk pada usaha guru dalam menentukan permainan yang bukan hanya memukau secara mendasar, tetapi juga mendukung untuk memperoleh target dalam pembelajaran yang sudah ditentukan oleh kurikulum sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak dari game-based learning sendiri, yaitu manfaat utama dari game-based learning ini yaitu terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan motivasi siswa. Melalui pendekatan ini, siswa merasa lebih tertantang ya untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan dalam konteks permainan. Hal ini sangat membantu mereka untuk tetap fokus dan bersemangat dalam belajar. Selain itu, game-based learning sendiri juga mendukung pemahaman konsep dengan cara yang lebih praktis dan kontekstual sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Nah, tidak hanya itu, game-based learning sendiri itu juga membantu siswa mengembangkan keterampilan penting seperti pemecahan masalah, kerjasama, komunikasi, dan berpikir kritis. Nah, dalam permainan, siswa sering dihadapkan pada situasi yang menurut mereka untuk membuat keputusan yang lebih cepat, merancang strategi, atau bahkan juga bekerja sama dengan teman sekelompok. Nah, pengalaman ini secara langsung juga memperkaya keterampilan kognitif siswa. Namun, penerapan GBL ini atau game-based learning sendiri tidak lepas dari tantangan, yaitu salah satunya kendala utamanya yaitu kebutuhan yang akan biaya. Nah, terutama jika permainan itu berbasis teknologi digital yang memerlukan perangkat lunak dan atau perangkat khusus tertentu. Nah, selain itu juga ada resiko siswa terlalu fokus pada aspek hiburan dalam permainan, ya kan? Sehingga tujuan pembelajaran dapat terabaikan. Oleh karena itu, perancangan GBL harus dilakukan dengan hati-hati agar permainan tetap relevan dan mendukung tujuan pembelajaran. Meskipun menghadapi tantangan, manfaat besar yang Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.